Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di mapel akidah ya. Setelah UTS ini, walaupun memang masih di suasana pembelajaran jarak jauh ya, dalam jaringan daring, karena memang qadarullah masya fa'al, wabah ataupun pandemi yang saat ini ada masih merajalela, dan di beberapa pondok pesantren yang muncul klaster-klaster corona baru yang memang itu dikhawatirkan kalau menimpa ataupun mengenai di santri-santri pondok pesantren ya, itu bisa membahayakan seluruh penduduk pesantrennya. Maka dimohon ya kesabarannya ya, kita tetap berusaha untuk belajar dengan baik ya, walaupun dalam suasana seperti ini yang mungkin masih belum normal. Nah, kita langsung saja melanjutkan. Kita sampai di pelajaran ataupun di halaman 56 ya, dari syarah Thalathatul Usul kita. Nah, kita sekarang masuk pada pembahasan khauf ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dan dalil daripada khauf adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, hum ya, wa khafuni, dan wajib bagi kalian takut kepada aku saja, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman ya, surat Ali Imran ayat 178. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-khawfu huwa dza'ru. Khauf adalah adz-dza'r. Dza'r itu ya, artinya rasa takut. Wa huwa, yang mana itu adalah infi'alun, satu reaksi, yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun au dararun au adza. Satu reaksi yang muncul, yang terjadi karena adanya prediksi ya, tentang perkara-perkara yang mengandung kebinasaan, gangguan ya, madarat ya, atau gangguan tertentu ya, bisa dipahami ya. Jadi rasa takut itu ya, merupakan reaksi yang terjadi karena dia mengkhawatirkan adanya suatu kebinasaan, kecelakaan atau gangguan tertentu ya. Ini namanya khauf ya. Waqad naha Allah subhanahu wa ta'ala an khaufi awliya isyaitani wa amara bi khaufihi wahdahu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang dari takut kepada wali-wali syaitan, dan Allah memerintahkan untuk takut kepadanya semata. Ya, ini dari mana? Dari ayat ini tadi. Ya, Allah kan di sini mengatakan, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Ya, hum di sini kata Syekh Utsaimin adalah wali-wali syaitan. Janganlah kalian takut kepada wali-wali syaitan. Ya, dan takutlah kalian kepada aku saja, kata Allah, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi Allah menggandengkan antara keimanan dan rasa takut ya. Oleh sebab itu rasa takut ini ya, merupakan salah satu dari jenis ibadah ya. Dan disebutkan oleh banyak ya, ulama ya, di antara pintu terbesar dari kesyirikan itu dari rasa takut ini ya. Dari rasa takut ini ya. Orang sampai berani nyembah selain Allah ya,
karena dia memiliki rasa takut kepada selain Allah itu yang besar. Ya. Dan orang sampai memberikan sesajen dan sebagainya karena rasa takut kepada selain Allah tersebut. Ya. Jadi khauf ini ya disebutkan oleh para ulama merupakan salah satu pintu terbesar ya dari kesyirikan. Ya, oleh sebab itu sangat pas sekali ya jika ya disebutkan bahwa khauf ini merupakan ya perkara yang sangat harus diperhatikan oleh seorang muslim, dan ini masuk dalam perkara ibadah kita. Ya, kok bisa? Nah, akan kita bahas sekarang. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, wal khaufu satu anwa. Khauf itu ada 3 jenis. An-nau'ul awal, ya, jenis yang pertama, ya, ini tulisannya salah ini ya, harusnya kalau al-awal itu ya tulisannya apa? Begini, tidak pakai ini. Mudzakkar ya. An-nau'ul awal, ya, jenis yang pertama, ya, khaufun tabi'iyun, ya, kasih garis bawah ini. Rasa takut tabiat. Ya. Apa itu? Yaitu rasa takut yang muncul dari tabiat manusia. Rasa takut tabi'i, muncul dari sifat manusia. Ya. Contohnya kata Syekh Utsaimin, ka khaufil insani minas sibai. Seperti takutnya seorang manusia dari siba. Siba itu binatang buas. Wanar, api, atau ghorok. Ghorok itu tenggelam. Ya. Bagaimana hukumnya takut kepada api, binatang buas maupun tenggelam ini? Maka kata Syekh Utsaimin, wa hadza la yulamu alaihil abdu. Ya, rasa takut kepada ataupun rasa takut tabiat ini hukum asalnya seorang hamba tidak dicela ya karena hal tersebut, karena rasa takut tersebut. Ya, jadi hukum asalnya tidak apa-apa. Ya, kan setiap manusia rasa takutnya beda-beda. Ada orang yang lihat air langsung takut. Ada orang yang naik ke ketinggian langsung takut. Ya, ada orang yang mungkin lihat apa yang gelap gitu dia takut. Karena tabiatnya memang begitu. Hukum asalnya ini tidak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, di mana Allah mengatakan fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Ya, maka Nabi Musa ya menjadi orang yang di dalam kota merasa takut ya dan menunggu-nunggu, merasa takut dan waspada. Ini sebenarnya terkait dengan kisah ya di mana Nabi Musa pernah menolong ya Bani Israel. Ada orang dari kalangan Bani Israel dan suku Kipti, suku asli dari Mesir, mereka berkelahi di pasar. Ya, lalu ya, di dalam Al-Qur'an diceritakan itu ya. Nabi Musa dimintai tolong oleh orang Bani Israelnya itu. Ya, lalu Nabi Musa memukul orang Kiptinya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Musa memukul orang Kiptinya itu, lalu matilah orang Kiptinya itu. Ya, lalu setelahnya Nabi Musa dikejar-kejar ya oleh pasukan kerajaan tentunya ya. Nah, maka Nabi Musa bersembunyi di dalam kota dan merasa takut. Nah, jadi ini kan orang yang dicari-cari mau dihukum, bahkan mungkin mau didolimi lebih tinggi lagi ya, dibunuh dan sebagainya. Tentunya tabiatnya merasa takut dia. Nah, seperti ini tidak apa-apa hukum asalnya. Paham ya? Nah, tetapi ya di dalam ayat tersebut ya disebutkan oleh para ulama bukan kemudian menjadi pembenaran perbuatan tersebut, tapi memang karena itu terjadi pada diri Nabi Musa, yaitu tentunya ada ada hikmah yang sangat banyak yang di belakangnya itu. Ya, di antara hikmahnya nanti pun ya, yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ya, setelahnya kan mendidik Nabi Musa dengan pendidikan yang sangat baik untuk kembali taubat, untuk kemudian berlepas dari dosa-dosanya yang pernah beliau lakukan dan sebagainya ya. Dan hikmah yang kedua disebutkan para ulama di antaranya besok ya, di hari kiamat ketika terjadi ketika manusia
ya, menunggu dalam jangka yang sangat panjang untuk ditegakkannya hisab, ya, maka orang datang ke Nabi Musa. Lalu minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa meminta pada Allah agar ditegakkan hisab. Maka Nabi Musa pun, ya, mengajukan udzur, ya, bahwa beliau tidak bisa. Yang berhak adalah Nabi Muhammad. Nah, udzur beliau salah satunya adalah kejadian ini ketika beliau, ya, memukul orang Kipti itu, ya, sampai akhirnya meninggal itu. Nah, al-muhim itu banyak sekali, ya, kisah yang hikmah yang ada di belakangnya. Namun yang jadi pembahasan kita, ya, rasa takut yang didapatkan Nabi Musa seperti ini adalah rasa takut tabiat. Paham, ya? Dan ini hukumnya tidak tercela, ya. Lalu kita baca lanjutannya. Lakin, akan tetapi, idza kana hadzal khauf, ya. Idza kana hadzal khaufu, akan tetapi jika rasa takut ini, ya, kama dzakara Syekhu rahimahullahu sababan litarki wajibin au fi'li muharramin kana haraman, ya. Rasa takut tabiat seperti ini, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh, kalau itu menjadi sebab, ya, baginya untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka rasa takut ini berubah menjadi haram. Yang hukum awalnya apa? Tidak apa-apa bisa menjadi haram. Kapan itu? Ketika rasa takut tersebut membuat dia, ya, membuat dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, ya. Saya contohkan, ya. Ada orang takut gelap, ya, karena masjidnya, ya, seorang laki-laki ini, ya, masjidnya jarak 500 meter dari rumahnya, dia harus jalan atau naik motor atau naik sepeda ke situ. Karena dia takut gelap, akhirnya nggak jadi ke masjid, nggak mau ke masjid. Nah, ini nggak boleh, haram seperti itu. Apa yang terjadi? Harus dia lawan, ya, dia harus takut pada Allah semata, jangan takut kepada selainnya ini, ya. Itu contohnya, ya. Kenapa? Li'anna makana sababan litarki wajibin au fi'li muharramin fahuwa haramun, ya. Karena sesuatu yang menjadi sebab, ya, apapun yang menjadi sebab untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka hukumnya haram. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, lihat ini, ya. Maka janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah kepada Allah semata jika kalian benar-benar orang yang beriman, ya. Jadi rasa takut yang pertama adalah rasa takut tabi'i, ya, yang hukum asalnya apa? Hukum asalnya tidak apa-apa, ya, mubah ataupun apa? Kalau bahasanya tidak dicela bahasa di sini, setiap orang yang memilikinya. Tapi bisa berubah menjadi haram kapan? Ketika menghalanginya untuk melakukan kewajiban atau malah mendorongnya untuk meninggalkan, ya, ataupun melakukan keharaman, ya. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmudin. Ya, ini menarik, ya. Syekh Utsaimin membawakan rasa takut kepada Allah, ya. Ini bisa menjadi terpuji, bisa pula menjadi tidak terpuji, tercela. Loh, kok bisa? Ya, karena hukum asalnya, saya perlu sampaikan, ya, hukum asalnya orang takut kepada Allah ini sebenarnya siapapun secara tabiat dia pasti punya rasa takut kepada Tuhannya. Paham ini? Ya, maka dari itu Syekh Utsaimin membawakan takut kepada Allah ini dalam khauf tabi'i begitu. Nah, rasa takut kepada Allah ini bisa jadi terpuji, bisa jadi tercela. Kasih garis bawah, ya. Kapan rasa takut pada Allah itu terpuji? Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu an yahula bainaka wa baina maksiyatillahi. Ya. Rasa takut kepada Allah yang terpuji itu adalah ketika rasa takut tersebut, ya, tujuan puncak dari rasa takut itu adalah, ya, puncak atau tujuan dari rasa takut itu bisa menghalangimu, ya, bisa menghalangi antara engkau dan maksiat, ya, antara engkau dan maksiat kepada Allah. Jadi rasa takutmu itu, rasa takut kepada Allah yang terpuji itu, rasa takut yang bisa menghalangimu, ya, untuk mengerjakan maksiat, begitu gampangnya. Ya. Bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Di mana rasa takut tersebut mendorongmu
untuk mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Fa idza hasalta hadhil ghayata sakanal qalbu watma'anna wa ghalaba alaihi al-farahu bi ni'matillahi warraja'i li thawabihi. Ya, maka apabila ya puncak tujuan ya, tujuan dari rasa takut ini tercapai ya, yaitu rasa takut yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat ini tercapai, maka apa yang terjadi? Hati akan tenang ya. Hatinya tenang, tentram ya, dan akan mendominasi rasa bahagia ya, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap kepada pahalanya, balasan dari Allah taala ya. Itu jika rasa takutnya ya tercapai, rasa takut yang benar itu terrealisasi, maka hatinya akan tenang dan dia akan ya berbuat ya kebaikan dengan nyaman begitu. Adapun yang kedua, wa ghairul mahmud, rasa takut yang tercela adalah ma yahmilul abdu alal ya'si ya min ruhillahi wal qunut ya wal qunuti wa hina idzin yatahassarul abdu wa yankamishu wa rubbama yatamada fil ma'siyati liquwati ya'sihi. Dan rasa takut yang tercela. Nah, ini ternyata ada rasa takut kepada Allah tapi tercela. Bagaimana ini? Adalah apa yang mendorong seorang hamba untuk putus asa dari rahmat Allah ya, dan dia putus pengharapan ya, putus pengharapan dari Allah ya. Nah, ketika seperti itu keadaannya, maka seorang hamba ini akan sangat merugi dan benar-benar ya dia ya akan terjerembab ya. Dan bisa jadi ya, dia akan terus menerus ya. Tamada itu aslinya artinya membatu, maksudnya dia akan terus menerus berada di dalam kemaksiatan, tidak keluar darinya karena rasa putus asanya yang sangat besar. Jadi itu ya rasa takut yang tercela ya. Taib. Bisa dipahami ya. Maka yang kita cari dari rasa takut kepada Allah itu yang pertama ya, jangan sampai rasa takut justru membuat seorang itu putus asa. Ini tidak benar ya. Rasa takut pada Allah yang benar adalah rasa yang pertama ya. Yang rasa takut yang membuat dia itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, bukan malah membuat dia putus asa. Nah, ini di sini ada beberapa kisah ya yang perlu saya tanbih. Ya, ada mungkin seorang yang belajar agama malah jadi gila. Ya. Ini berarti yang salah agamanya belajarnya. Ya. Maka saya jawab, yang salah adalah yang ia pelajari. Agamanya benar, tapi yang ia pelajari bisa jadi ilmu yang ia pelajari itu salah. Makanya pentingnya pemahaman salaf di situ. Ya karena saya dulu di Jawa Timur ya, banyak yang seperti ini terjadi. Ada orang ketok mondok metu-metu malah gondrong stres. Kenapa? Karena dia belajar ilmu-ilmu yang salah, ilmu-ilmu yang bid'ah. Dia belajar memikirkan takdir terjadi, ya stres. Jadi bukan agamanya yang salah, ya, tetapi bagaimana ia itu mempelajari kitab-kitab yang salah, begitu. Dan ini ada ya orang-orang yang seperti itu. Ya, dia mempelajari bagaimana ya perbuatan malaikat. Tapi ceritanya gue sampai kemudian sedetail yang pengen ia kuasai. Ya. Lalu ada lagi orang yang belajar ilmu kanuragan, ya. Sehingga dia harus berinteraksi dengan jin, berinteraksi dengan setan, ya. Harus minta ini di malam-malam tertentu dan sebagainya, ya stres dia akhirnya. Nah seperti ini ya bisa jadi masuk ya. Ilmu-ilmu seperti itu ya bisa jadi dimasukkan dari sisi yang kedua ini ya. Itulah pinternya setan ya.
Nah, karena memang di dalam dunia perdukunan itu ada dua istilah, ilmu hitam dan ilmu putih. Kalau ilmu hitam itu yang nolongin jin, kalau ilmu putih katanya yang nolongin Allah lewat malaikat. Nah, orang-orang yang ketoke belajar agama tapi stres itu, ya, itu di sisi yang kedua tadi. Dia seolah-olah belajar agama tapi sesungguhnya dia bukan belajar agama Islam yang benar, tetapi dia mempelajari apa yang memang itu tidak patut untuk dipelajari, ya, bukan dari tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kasih contoh, apa ada orang yang kebal terhadap senjata? Rasul aja dipukul giginya patah, ya kan, di perang Uhud itu. Ya mana? Ya, buktinya orang harus menguasai seperti itu kan, tidak ada. Kemudian ada orang yang belajar kok pengen bisa loncat 2 meter, 3 meter. Nanti kalau nyentuh pohonnya terbakar. Loh, ini berarti yang salah yang dia pelajari. Itu yang saya sampaikan sebagai yang kadang dikatakan ilmu putih, tetapi sesungguhnya itu adalah ilmu sihir yang haram untuk dipelajari. Dan di situ setan pinter, ya, dihias-hiasi seolah-olah dia itu sedang beribadah kepada Allah, ya, suruh wirid ini 1000 kali, suruh zikir begini 100 kali, suruh ini berapa ratus kali begitu. Nanti dapat ilmu itu. Kalau nyentuh pohonnya kebakar, ya, kalau terbang dan sebagainya. Padahal Rasul sendiri tidak seperti itu. Jelas ya ini ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ya ini tadi jenis khauf yang pertama. Lalu jenis khauf yang kedua, khauful ibadah, kasih garis bawah. Rasa takut ibadah, ya. Apa maksudnya? Ya, an yakhafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Ya, rasa takut ibadah ini adalah rasa takut yang dimiliki, ya, sehingga dia takut kepada seseorang, ya, yang kemudian ia beribadah kepadanya, ya, beribadah dengan rasa takutnya itu kepada yang ia takuti, ya. Di garisnya di sini nih, ya. Jadi rasa takut yang dimiliki seseorang sehingga dengan rasa takutnya itu dia menyembah yang ia takuti. Paham ya? Nah, maka rasa takut seperti ini la yakunu illa lillahi ta'ala, tidak boleh dimiliki kecuali hanya kepada Allah semata. Wa sarfu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar, dan memalingkan rasa takut ibadah kepada selain Allah ini syirik besar hukumnya. Ya, saya kasih contoh, ya. Yang benar dulu, contoh yang benar. Seorang takut kepada Allah, maka dengan rasa takutnya itu dia nyembah Allah, paham ya? Nah ada orang yang dia memiliki rasa takut kepada misalkan Nyi Roro Kidul, ya. Maka apa yang terjadi dengan rasa takutnya ia menyembah Nyi Roro Kidul, begitu ya? Jelas ini ya. Nah ini yang disebutkan, saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa para ulama mengatakan salah satu pintu syirik yang terbesar adalah rasa takut ini. Orang ditakut-takuti ada tsunami, kalau begini kalau begitu. Nah terus ben ora enak tsunami piye, kayak isi sembahan ke Roro Kidul, ya nanti akhirnya ngasih sesajen dan sebagainya. Rasa takut yang dieksploitasi supaya dia menyembah Nyi Roro Kidul, dipahami ya? Taib. Dan ini ya sekali lagi menyerahkan kepada selain Allah hukumnya syirik besar. Lalu yang terakhir, an-naw'u tsalits khaufus sir ka'an yakhafa sahibal qabri. Rasa takut tersembunyi, tolong kasih garis bawah, ya. Seperti seorang takut kepada penghuni kubur. Awaliyan ba'idan anhu, atau takut kepada wali yang jauh darinya. Kepada orang yang bisa menolong tapi enggak ada di tempat itu. Ya, la yu'athiru fihi, yang tidak bisa memberi pengaruh kepadanya. Lakinnahu yakhafu makhafata sirin, akan tetapi dia takut kepada orang tersebut, ya, dengan ketakutan yang tersembunyi. Fahadha aidan dzakarahul ulama minasyirki. Maka rasa takut seperti ini disebutkan oleh para ulama termasuk kesyirikan. Ini pula yang terjadi, ya, khauf sir ini pula ya yang terjadi pada orang-orang yang takut kepada jin, ya, kepada
penunggu-penunggu tertentu dan sebagainya. Jadi dia takut tersembunyi kepada sesuatu yang belum tidak jelas, ya, tidak kelihatan, ya, bisa mengganggu atau tidak, tapi dia yakini kalau itu kalau itu tidak dikasih syarat-syarat tertentu akan mengganggu dia, maka ini ya termasuk jenis kesyirikan. Baik, ini ya pembahasan tentang rasa takut. Nah, kita akhiri dulu pembahasan kita. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dipahami dan bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.